Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel Bukan Pendeta. Bapak, Ibu, belakangan saya sedang membaca banyak pasal dari kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab itu banyak ayat atau pasal yang seakan-akan mengesankan bahwa kita mengharapkan musuh-musuh kita itu Tuhan kalahkan sehingga kita menjadi orang yang menang. Bahkan kita mengharapkan orang-orang yang selama ini menjadi musuh kita untuk Tuhan hancurkan. Ayat itu sangat kental sekali dengan nuansa Perjanjian Lama, dan tentu karena pada waktu itu Daud dan juga Salomo hidup di masa dimana banyak perang. Walaupun waktu Salomo bertahta tidak terlalu banyak karena ia memiliki hikmat yang luar biasa. Akan tetapi pada masa-masa awal kerajaan Israel yang masih bersatu 12 suku, itu masih terdapat banyak perang, sehingga dalam beberapa mazmur atau sebagian, bahkan mungkin sebagian besar, mengharapkan musuhnya bisa Tuhan kalahkan, Tuhan memberikan kemenangan dan lain sebagainya. Menjadi pertanyaan, apakah sikap tersebut masih relevan bagi kita di masa Perjanjian Baru? Terkadang ketika kita menemukan orang yang menyakiti kita, melukai kita, merugikan kita, kita sempat terpikir atau terbersit, udahlah kalau kayak begini Tuhan, mending engkau yang berperkara lah, engkau yang memberikan hukuman deh supaya dia sadar gitu. Sebetulnya sikap itu tidak pantas untuk orang yang hidup di masa Perjanjian Baru. Dalam doa Bapa Kami, Tuhan mengingatkan untuk mengampuni musuh kita, untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga memberikan teladan di mana ia tidak mengharapkan orang yang berbuat jahat untuk menerima balasannya. Hal itu diteruskan oleh Stefanus dan banyak tokoh Alkitab. Kalau kita belajar sejarah gereja juga seperti itu. Bapak, Ibu, kita tidak boleh mendoakan yang buruk kepada orang lain, bahkan walaupun orang tersebut sudah melukai kita. Pembalasan bukan hak kita. Tuhan bisa dengan mudah membalas. Tetapi ingat, kita juga banyak berbuat dosa, dan apakah kita mau? Kita juga menerima balasan yang setimpal dengan dosa kita. Jangan sampai kita mau dosa kita diampuni, tetapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu sikap yang kurang ajar kepada Tuhan, kepada Allah yang begitu baik, yang kebaikannya melampaui batas kita, yang memberikan anugerah yang sempurna kepada kita. Bapak, Ibu, walaupun ada ayat-ayat yang mengesankan demikian dalam Perjanjian Lama, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak mengajar demikian. Konteks pada waktu itu adalah untuk Daud di masa itu. Kita tidak boleh dengan mudah mengambil ayat Alkitab tanpa melihat konteksnya. Umat Perjanjian Baru harusnya lebih daripada umat Perjanjian Lama dalam hal kasih, di mana kita bisa mengasihi orang yang berbuat salah atau bahkan menjahati kita, seperti Tuhan juga mengampuni kita yang sering bersalah kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Selamat merenungkan, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.